Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita lebih lanjut, kita syukuri nikmat ini, kemudian kita panjatkan doa keberkahan dan keselamatan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini, Ibu Bapak sekalian, dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya Allah. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini adalah masih pada pelajaran yang ke-6. Masih pada pelajaran ke-6 pada Tanmiyatul Mufradat. Ya, Tanmiyatul Mufradat kita yang sebelumnya yang kita bahas adalah dari ungkapan Sami'allahu liman hamidah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan mufradat berikutnya. Mudah-mudahan setelah kita tuntas membahas Tanmiyatul Mufradat, hari ini kita juga bisa melanjutkan ke tamrinat, ke latihan untuk materi yang ke-6 ini. Sehingga pada hari Rabu yang akan datang, kita niatkan mudah-mudahan kita sudah bisa masuk ke pelajaran yang ke-7. Untuk pembelajaran periode ini sepertinya dengan berbagai macam ujian yang kita hadapi, kemungkinan besar kita akan sampai ke pelajaran yang ke-7. Kita lanjutkan sekarang, Ibu Bapak sekalian, Tanmiyatul Mufradat kita. Setelah kemarin kita bicara dari ungkapan Sami Allahu liman hamidah, nah, sekarang mari kita lanjutkan dari ungkapan Subhana Rabbiyal A'la dan Subhana Rabbiyal Azim. Apa makna ungkapan tersebut, Ibu Bapak sekalian? Suci. Yang sebelah kanan apa maknanya? Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang menyumbangkan ilmunya. Subhana Rabbiyal A'la, ya maknanya seperti yang Ibu Bapak tadi ungkapkan. Subhana Rabbiyal Azim juga maknanya seperti yang Ibu Bapak tadi ungkapkan. Walaupun saya tidak bisa dengar karena Ibu Bapak bicara sambil dalam kondisi mikrofonnya di mute. Tapi hati saya mengatakan iya, begitulah dia jawabannya. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang Ibu Bapak sekalian, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar yang ini, ya sudah belajar ini, tepatnya di pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat, judulnya Al-Adzan, kita sudah belajar di sini. Apa yang kita pelajari? Bahwa kata kabir
Yang kita pahami bentuk apa ini, Ibu Bapak sekalian? Ya, oke, bagus. Ya, kata kabir bisa berkembang menjadi akbar. Di kata akbar ada ya di awalnya ada huruf apa? Hamzah. Alif. Ya, Hamzah. kita pada waktu itu kita mengatakan bahwa kalau ada hamzah di bentuk itu, gitu ya, bentuk yang tadi Ibu Bapak katakan, itu mencirikan makna apa? Paling besar, paling besar atau lebih Ya, besar. paling Paling atau atau lebih. yang kita juga sudah belajar ya, yang makna paling itu cirinya, yang makna lebih itu begini ciri. Sekarang Ibu Bapak sekalian, kita akan melihat fenomena bahasa yang seperti ini. Ada di mana? Ada di sini, di dalam ungkapan yang sedang kita kaji. Pada waktu itu Nurmansyah sudah sampai ke sana. Nah, cuman itu atas dasar dugaan-dugaan. Sekarang kita dugaan tersebut akan kita apa? Akan kita perkuat dengan ilmu. Oke, kata apa tadi yang turun? Al-a'la. Ya, Al-a'la itu Ibu Bapak sekalian. Kalau lihat dari awalnya itu ada alif lam, itu mengingatkan kita, wah itu mungkin 3, mungkin 4. Bagus, itu dugaan. Sama halnya dengan tadi kata al-asl. Ada ya alif lamnya, dugaan kita mungkin 3, mungkin 4. Tapi ketika kita ingat bahwa ini sama ya, fenomenanya, gejalanya, tanda-tandanya atau ilmunya sama dengan kata akbar yang merupakan perkembangan dari kata kabir, maka kata-kata yang ada di sini semuanya ini dijelaskan bahwa ini semua adalah bentuk apa, Ibu Bapak sekalian? Ya, baik, betul sekali. Ini semua adalah bentuk 4. Ya, jadi a'la juga adalah bentuk 4. Ya, a'la juga adalah bentuk 4. A'zam juga adalah bentuk 4. Ya, tapi ini yang kita temukan ini untuk a'la kan yang sudah memiliki makna lebih atau paling. Paling apa? Kita pahami sebelumnya a'la itu Paling tinggi. Paling tinggi. Nah, sekarang kemudian dikasih tahu bagaimana kalau nggak pakai paling gitu. Bagaimana kalau tidak pakai paling? Akbar kalau tidak memiliki makna paling ada kabirnya. Dibuang. Sedangkan a'la kalau tidak memiliki makna paling atau lebih, Ali. yaitu bermakna tinggi saja, dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata Ali. Ali. Nah, gitu. Dari kata Ali berkembang menjadi a'la. Dari kata yang bermakna tinggi berkembang menjadi paling tinggi atau lebih tinggi. Kalau azim di pelajaran sebelumnya kita pahami maknanya apa azim? Azim. Agung. Agung. Bagaimana kabir bisa berkembang menjadi akbar? Nah, Ibu Bapak nikmati aja nih. Kan? Kalau di Arab reguler Ibu Bapak perlu lebih tinggi lagi. Saya mau ubah sendiri, monggo. Nah, kalau di bahasa Ani sudah diubahkan lebih dahulu. Kita tinggal pahami saja. Kabir bisa berkembang menjadi akbar, Ali bisa berkembang menjadi a'la, maka azim bisa berkembang menjadi Azam. zom. Ya, menjadi apa? Azam. Ya, kalau ditambahkan alif lam menjadi ya, Al-A'zam. sama artinya a'zam dengan al-a'zam. Kalau azim tadi apa maknanya? Apa artinya? Agung. Agung. Maha agung. Agung. Berarti a'zam maknanya Paling agung atau Paling lebih agung. paling agung atau lebih agung. Karena Ibu Bapak sekalian bisa diikuti perubahan bentuk dan maknanya dari yang biasa menjadi lebih dan paling. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ali tadi ada makna dasar apa Ali? Tinggi. Tinggi. Ya, perhatikan ya tulisannya, perhatikan ya kemiripannya. Kalau mau
menaruh benda supaya tinggi, kita taruhnya di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Dari sinilah sekarang barulah kita belajar ada kata ala yang bermakna atas atau di atas. Nih baru nih kita bisa ngejar nih ilmunya Pak Chandra, ilmunya Pak Muhammad, Nurman. siapa? Pak Nurman. Muhammad. Ya barulah kita bisa kejar nih sekarang. Ilmunya Bu Muryani ya, bahwa ala bisa juga bermakna di atas. Tapi ingat ya Ibu Bapak sekalian, tetap jadi prinsip bahwa belajar bahasa nggak cocok kalau hafal mati. Nah, gitu ya. Adi, ala bisa bermakna di atas. Di atas. Gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, sekarang mari kita coba lihat. Tapi ingat ya, tetap prinsip ya. Belajar bahasa tidak cocok hafal mati. Tetap harus ada kemungkinan berubah, kemungkinan untuk disesuaikan dengan konteks, disesuaikan dengan apa? Susunan kalimat, disesuaikan dengan apa? Dengan perasaan yang kita miliki. Baik, kita lihat. Kita kata ala yang akan menjadi kata baru bagi kita sekarang ini. Kata baru, kata sendiri. Yuk kita lihat contoh penggunaan ala dalam kalimat. Mari baca sama-sama Ibu Bapak sekalian kalimat berikut ini. Apa bacanya? Alkitab. Alkitab alal mimbar. Ya, mimbar. baik. Ada kata yang belum dipahami? Ada ya? Oke, coba Bu Siti, siapa yang ingin kita dengarkan sharing pemahamannya? Bu Fariha deh. Bu, setiap kali mulai terus Bu Siti. Paling atas. Lain-lain. Soalnya paling atas. Yang bawah aja kalau gitu di bawah, dari bawah Bu Susi. Silakan. Biar ada pemerhatian gitu ya. Saya apa Bu Susi? Bu Susi. Bu Susi. Bisa Bu Susi, bisa bergabung? Belum ya? Belum? Kalau gitu Bisa, Pak. Bisa. Oh iya, silakan. Tadi saya mute. Silakan, apa maknanya? Alkitab alal mimbar. Kitab ada di atas mimbar. Iya, bagus. Dari mana ada ide adanya, Bu? Dari konteksnya, Pak. Ya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya kalimat yang serupa. Apa kalimatnya? Al-Khatib alal mimbar. Iya, Alal mimbar. Al-Khatib Khatib alal mimbar. Nah, ya, kata yang sedang kita bahas ini adalah kata ini ya. Ini ya, kata ini yang mana barunya di samping makna lama ya. Ada makna lamanya apa? Untuk ya. Ada makna lama yang lebih dahulu kita paham. Makna lain-lain juga bisa nanti. Secara khusus nanti ada di pelajaran di buku 3 insya Allah ada pembahasan tentang kata-kata tertentu seperti ala yang memiliki beberapa makna. Ya, yang memiliki beberapa makna. Oke, kalimat yang kedua, apa ada ungkapan yang belum terpahami Ibu Bapak sekalian? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, berikutnya siapa, Bu Siti? Febi Lail. Ya, silakan. Iya, Pak. Silakan. Yang aku Khotib berdiri. Pak Guru. Iya, gimana? Khotib berdiri di atas mimbar. Gimana? Khotib berdiri di atas mimbar. Iya, bagus.
Kita lanjutkan berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Tanmiyatul mufradat kita adalah dari ungkapan mil'u ma syi'ta. Masih ingat apa maknanya mil'u ma syi'ta? Ya, siapa yang ingat? Kalau semuanya tidak semua ingat, mungkin satu atau dua. Siapa yang ingat? Mil'u ma syi'ta apa maknanya? Penuh dari langit dan bumi syi'tanya Ya, gitu mana Pak. yang bermakna langit? Itu tidak di syi'tanya itu sesuatunya dimaknai itu. Syi'ta apa? Mana dasarnya syi'ta? Syai. Nah, ini sering ini sering nih. Sesuatu. Sering terjadi bahwa ya, diduga bahwa syi'ta itu seakar dengan kata syai. Nah, seakar dengan kata syai. Ada pelajaran kita sebelumnya, yang sebelumnya kita katakan bahwa syi'ta itu adalah bentuk satu dengan domir anta. Mudah-mudahan ada yang ingat nih. Ya, bentuk satu dengan domir anta. Lalu apa bentuk satu yang domirnya huwa? Nah, waktunya begitu waktu itu. Itu adalah sya'. Coba lihat. Ya. Apakah ada tiga huruf yang sama antara sya'a dengan syai'? Apakah ada tiga huruf yang sama antara kata sya'a dengan kata syai'? Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti antara dua kata tersebut tidak memiliki persamaan makna dasar. Ada yang ingat syai' maknanya apa pada pelajaran kita sebelumnya? Sesuatu. Apa? Syai'? Sesuatu. Sesuatu. Syai' ini kita dulu Syahrini. Ada syai'. Sesuatu. Sedangkan sya'a, apa maknanya sya'a? Kehendak. Mil'u ma syi'ta maknanya Sepenuh kehendak. ma sama Kehendak. Penuh kehendak. sepenuh apa yang engkau kehendaki. Kehendaki. Sepenuh apa yang engkau kehendaki. Engkau kehendaki. Kehendak. Siapa engkaunya? Allah. Allah. Begitu ya, dalam konteks ini ya. Jadi nanti kalau saya bicara dengan Bu Feby misalnya, saya mengatakan syi'ta atau akan mengatakan yang lain kira-kira? Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ya. Syi'ta ini untuk domir anta. Putus-putus Pak Guru suaranya. Ini untuk Ya. domir anta. Anta. Domirnya ini sama-sama bentuk satu dengan kata sya'a. Ya. Sama-sama merupakan bentuk satu seperti kata sya'a. Bentuk duanya apa, Bapak sekalian? Yasha. Yasha. Bentuk duanya adalah yasha. Coba kita lihat pengembangan dari kata tersebut. Itu dia. Sya'a untuk huwa, sedangkan syi'ta untuk anta. Syi'ta untuk anta. Bagaimana kalau yang lain? Mari kita lihat ya contoh penggunaannya. Ini populer di dalam bahasa Indonesia. Ungkapan apa? Insya Allah. Ya, maknanya apa? Jika Allah menghendaki. Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Yang bermakna jika yang mana? Iya. Kalau begitu, kata in bersinonim dengan kata apa? Bahwa Ini masih belum ketemu ininya. Apa namanya? Chemistry-nya belum ketemu. Nah, in artinya apa?
Jika bisa. Artinya apa? Jika bisa berarti jika juga. In artinya apa? Jika Bila. aku nggak bisa. Jika. Kalau begitu, kata in bersinonim dengan kata apa? In. Ya, baik. Nanti kalau ketemu, tolong dibagi ya. Ibu bapak sekalian, kita pindah dari situ ya. Sinonimnya kita lewatkan, kita pindah ke hal yang lain. Tadi Menurut it's pemahaman ibu sinonimnya. bapak sekalian, ungkapan jika Allah menghendaki ini adalah dalam pemahaman agama kita, itu ekspresi akan keyakinan kita terhadap sesuatu atau ekspresi keraguan kita terhadap sesuatu. Keraguan. Keyakinan. Ya. Kalau dalam penggunaan hidup kita sehari-hari, orang Indonesia misalnya, insya Allah itu adalah ekspresi keraguan. Ya, kalau dia ragu, dia mengatakan insya Allah. Kalau dia ingat, dia tidak akan mengatakan insya Allah. Tapi Jadi dengan Masya Allah. demikian orang Indonesia ingat Allah kalau lagi ragu. Ragu. Dia yakin tidak ingat Allah. Padahal kalau lihat dari sejarahnya, kalau lihat dari sejarah dalam agama kita, insya Allah ini adalah pengikat untuk keyakinan manusia. Nah, gitu. Ketika manusia yakin akan melaksanakan sesuatu, diikat dengan ungkapan insya Allah, diingatkan di situ bahwa ada Allah. Nah, diingatkan bahwa di situ ada Allah. Maksudnya apa? Anda boleh yakin, tetapi jangan lupa keyakinan Anda belum tentu terwujud kalau Allah tidak menghendaki. Kita ulang lagi tadi. Kalau menurut pemahaman umum masyarakat kita, insya Allah untuk ekspresi apa? Keraguan. Padahal kalau dalam agama kita, insya Allah itu adalah ekspresi untuk keyakinan manusia. Ya, manusia yakin tapi dia sadar bahwa keyakinannya tidak akan terlaksana kalau Allah tidak menghendaki. Ini namanya apa? Ini mungkin semacam apa yang kita kenal dengan salah kaprah. Apa istilahnya? Salah kaprah. Salah kaprah itu apa maksud salah kaprah? Sesuatu yang salah tapi dianggap betul. Nah, sesuatu yang sebenarnya menurut pembelajaran itu salah tapi dianggap betul. Ibu bapak sekalian, hal yang sama yang tadi kita sebut dengan salah kaprah itu juga itu kita temukan di dalam ungkapan berikut ini. Ungkapan apa? Ungkapan pakai kata sya'a juga, yaitu ungkapan Masya Allah. Ungkapan apa, Ibu Bapak sekalian? Masya Allah. Masyarakat kita secara umum menggunakan ungkapan ini bukan untuk rasa kagum. Kalau kagum itu positif apa negatif kira-kira Ibu Bapak? Positif. Tetapi di masyarakat kita justru banyak yang kita temukan. Masya Allah ini untuk yang negatif. Ya, untuk apa? Untuk hal-hal yang negatif. Nah, hal-hal yang negatif. Contohnya apa? Masya Allah, anak saya kok susah banget diurusnya. Masya Allah, belajar gitu ya. Belajar kok nggak bisa-bisa. Masya Allah, jawab soal kok sulit banget. Ungkapnya pakai Masya Allah. Ini juga termasuk ini pemahaman yang kata saya ini termasuk yang salah kaprah. Menurut ilmu yang kita dapatkan, itu adalah ungkapan rasa kagum. Tetapi kagum itu kan positif. Yang banyak kita temukan ini untuk ekspresi rasa yang tidak nyaman. Jadi cocoknya kira-kira, Masya Allah, cantiknya. Cocok itu. Tuh, cocok itu. Masya Allah, cantiknya. Masya Allah, hebatnya. Masya Allah, itu ya, itu ungkapan. Tapi coba Ibu Bapak sekalian amati dalam praktek sehari-hari.
Ya, baik, itu dia Ibu Bapak sekalian beberapa dua contoh dari penggunaan kata sya. Sekarang kita beranjak ke penggunaan kata yasha. Ya, ini sudah pernah kita pelajari pada waktu pelajaran yang kelima. Ya, pelajaran kelima itu ada sirat mustaqim. Nah, kemudian ada kata hada, yahdi, hudan, hidayah, yahdi di sini. Nah, sekarang mari kita bahas itu sebagai bagian dari contoh penggunaan bentuk duanya. Yasha. Kita baca bersama-sama Ibu Bapak sekalian. Wallahu Wallahu yahdi yahdi man man yasha'u ila siratim mustaqim. mustaqim. Apa ada ungkapan yang terlupa maknanya? Ya, berikutnya siapa? Bu Siti. Sebentar, kami jangan banyak bergerak, ini nggak bisa. Irwan deh. Ya, silakan Pak Zirwan. Ya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk Allah memberi petunjuk Allah memberi petunjuk apa yang Allah memberi petunjuk dari Allah memberi petunjuk apa yang Karena sebelah sini gambarnya ini nulis sebelah sini ya. Ini karena ini. Allah memberi petunjuk ke apalagi Pak Guru. Ya, gimana? Pak, Allah memberi Yang lupa yang mana? petunjuk Mai di sini ini saya bingung dari apa kepada kepada yang Kalau lupa dimaknai titik-titik ya. Kalau lupa dimaknai titik-titik aja, silakan. Nanti Allah kita memberi libatkan petunjuk teman-teman yang lain. titik-titik titik-titik kepada siapa yang dikehendaki ila kecuali ila bukan ila Allah memberi kecuali titik-titik jalan yang lurus. Iya, bagus. Jadi ada berapa titik-titiknya? Gua Mai sama Ila. Oke, bagus. Nah, Ibu Bapak sekalian, siapa yang sudah punya titik-titik yang pertama? Pak Guru. Apa? Itu bisa diartikan siapa atau orang. Tapi kalau konteksnya di sini biar tidak menggunakan konotasi tanya, jadi baiknya dipakai kata orang. Ya, baik. Titik orang yang bagaimana? Ya, titik-titik kedua kepada. Iya. Atau ke. Apa terlihat Pak Zirwan? Ila menuju ya. Apa terlihat Pak Zirwan? Kepada. Titik-titik tadi. Orang kepada. Allah memberi Ya, petunjuk. baik. Allah memberi petunjuk bagi
Allah memberi petunjuk di sini kepadanya. Ini kepada nih kayaknya. Kepada yang dikehendaki. Aduh. Belum nyambung juga Pak Guru. Oke, Memberi bagus. petunjuk orang Ada dari Ibu Bapak sekalian yang sudah punya ide? Saya Pak Saya Guru. coba Pak. Saya Pak Guru. Ya, Pak Chandra, silakan. Iya, Pak iya. Chandra. Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang ingin ke jalan yang lurus. Iya, bagus. Yang lain ada yang punya versi lain? Saya coba Pak Guru. Silakan, Bu Fatimah. Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dia Allah akan memberi petunjuk orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Iya, bagus. Baik. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang berpartisipasi. Apa ilmu kita ada di sini gitu. Yang pertama, man itu beda dengan min ya. Kalau membaca tadi, membaca dari apa yang tempat terucap, man itu beda dengan min. Itu yang pertama. Walaupun ada persamaan huruf, ini ada bedanya. Kemudian yang kedua, ila itu berbeda dengan illa. Ya, ingat-ingat. Ila berbeda dengan illa. Berbeda juga dengan ilah. Ya, berbeda juga dengan ilah. Karena ini kadang-kadang sering mengacaukan pikiran karena pikiran yang belum kuat ingatan. Kalau ilah, apa maknanya ilah? Tuhan. Tuhan. Oke, bagus. Ya. Ini ilah beda juga dengan ali ya, pelajaran sebelumnya. Alihi. Beda. Kalau alihi apa? Alihi Keluarganya. ya. Kalau ilah ya. kalau ilah Tuhan. Tuhan. Kalau ilah Kecuali. Kepada. ya, baik. Atau makna-makna yang serupa dengan makna-makna yang tadi sudah kita bisa ungkapkan. Ya, ini bagus tadi idenya, ya, idenya supaya tidak nyerempet-nyerempet pada pertanyaan. Alternatifnya adalah pertama orang. Ya. Yang kedua alternatifnya adalah siapapun, gitu ya. Siapapun. Ini bisa menghilangkan kesan sebagai pertanyaan. Siapapun. Oke, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian dengan tanmiyatul mufradat berikutnya. Ini dia ya, kata berikutnya yaitu min syai. Kata min syai ini berbeda dengan kata sya'a. Kata min syai ini berbeda dengan kata sya'a. Tadi man berbeda dengan min. Ya, man berbeda dengan min. Syai berbeda dengan sya'a. Kemudian ba'du. Ba'du ini kata yang akan kita pelajari lebih lanjut. Kalau min di antara artinya apa Ibu Bapak yang sudah kita pelajari? Dari. Apalagi yang sudah kita pelajari makna min selain dari? Ya, ini sepertinya yang terlupa adalah makna min pada pelajaran yang ke-6 ya. Pelajaran ke-6. Syai apa maknanya yang sudah kita pelajari? Syai itu sesuatu. Ya, bagus. Ba'du apa makna yang sudah kita pelajari? Setelah atau kemudian. Yang gampang kita mudah ingat itu ada ba'diyah ya. Ada ba'diyah. Setelah. Ada ba'diyah. Nanti itu bisa kita kembangkan menjadi ilmu baru. Keserumpaan dan kemiripan. Kata syai itu tunggal. Kata syai itu tunggal.
Ya. Jamaknya adalah asya. Jamaknya adalah asya. Mirip dengan kata rukun. Masih ingat rukun jamaknya apa? Arkain. Rukun jamaknya. Rukun. Arkan. Ya, kalau ada yang Arkan. ini mirip dengan asya. Arkan, gitu ya. Arkan, asya, itu kan mirip. Ya, mirip. Namanya mirip itu nggak sama persis. Ini ada hamzah fathah sama ini juga. Ini ada huruf kedua sukun sini juga. Ini huruf ketiganya panjang dibacanya karena ada alif ini juga sama. Asya, arkan. Nanti Ibu Bapak ya sekalian pada buku kedua nanti akan belajar lebih lanjut ya, bentuk-bentuk jamak. Belajar lebih lanjut bentuk-bentuk jamak. Di antaranya nanti ada jamak-jamak yang serupa. Serupa dari segi polanya. Seperti apa? Seperti tadi kata arkan, asya. Ya. Kita juga sudah punya sebelum-sebelumnya ya. Yang serupa ada anbiya. Nah, gitu. Anbiya atau tidak. Coba kita lihat dalam kalimat. Coba kita lihat dalam kalimat. Ya. Apa kalimatnya? La yakhluqullahu syai'an illa kama syaa. Iya, bagus. Apa ada ungkapan yang tak terpahami dari kalimat tersebut? Ada? Baik. Kalau tidak ada, berikutnya siapa? Bu Siti yang akan berbagi pemahaman. Karena Bu Siti tidak terdengar suaranya, coba Bu Fatimah pilih siapa berikutnya Bu Fatimah. Saya Pak Dadang, Pak Guru. Akan Pak Dadang. Udah mut ya. La yahlukullahu syai'an illa kama syaa. Tidak akan diciptakan Allah sesuatu kecuali samanya lupa, kecuali titik-titik Suka begini. Bapak kita suka begini deh. Iya, baru ya aduh Suka begini. Sama tuh apa? Tadi kesempatannya apa ada yang terlupakan. Yang berikutnya siapa? Bu Fatimah setelah Pak Dadang. Bu Aziza, Pak Guru. Silakan Bu Aziza. La yahlukullahu syai'an illa kama syaa. Allah tidak ciptakan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki. Oke, bagus. Kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Itu dia makna la yakhluqullahu syai'an illa kama syaa. Ada beberapa perubahan tadi ya. Ada beberapa perubahan pada apa? Pada ya, yang awalnya bermakna dikehendaki menjadi dia kehendaki. Kemudian ada perubahan di kama yang awalnya dipahami apa doang, apa yang saja berkembang menjadi seperti apa ya. Coba baca Ibu Bapak sekalian yang atas yang saya lingkari apa bacanya? Nah, sekarang baca yang saya lingkari di bawah. Syai'an. Beda tidak bunyi akhirnya? Beda. Bahasa Arab, perbedaan semacam itu tidak mengubah arti. Syai'in ya sesuatu, syai'an ya sesuatu, syai'un juga nanti sesuatu. Bahkan kalau syai' saja tidak ada bunyinya juga tetap bermakna sesuatu. Oke, kita lanjutkan berikutnya Bapak sekalian, Tanyatul Mufradat kita.
Coba baca kalimatnya. Li asya nafi'ah. Ya, apa ada yang belum terpahami di situ? Nafi'ah, nafi'ah, Pak Guru. Kira-kira itu bentuk berapa, Ibu Bapak sekalian? Bentuk 4 kali 4. Aduh, bentuk 4. Itu ya. Ada tanda ya, itu bentuk 4 ya. Iya. Berarti di situ muncullah ada yangnya, gitu ya. Yang apa? Nah, dulu kan kita belum tahu, tapi saya sudah tahu bahwa itu adalah yang. Di akhirnya ada huruf apa, Ibu Bapak sekalian? Apa ilmunya? Ada, tidak ada, Itu ada tidak merubah arti. Ibu Bapak sekalian, Bermakna nafi'ah itu Bermana banyak. maknanya artinya sama dengan nafi. Sama dengan nafi. Saya juga nggak ketahui itu Pak Guru. Kayak cerita tadi, syai'an, syai'un, syai'. Maka nafi ini sama dengan kalau kita mengatakan nafi. Nah, sama dengan kalau mengatakan sama dengan kalau mengatakan nafifin. Tuh. Apa Bu, Ibu, Bapak sekalian? Nafi'ah sama dengan nafi', sama dengan nafi'un, sama dengan nafi'an, sama dengan nafi'in. Mana yang akrab di telinga Ibu Bapak sekalian dari kata-kata tersebut? Nafi'an. nafi'an. Itu Setiap kali berdoa kita doa begitu. nafi'an. Nafi'an katanya. Manfaat ya. Hanya ilman nafi'an. Nafi'an, manfaat. Ilmu yang Iya, bagus. Bukankah manfaat itu sudah jadi bahasa Indonesia? Iya. Iya. Kalau ditulis dalam bahasa Arab, kira-kira manfaat itu hurufnya apa yang akan muncul? Kira-kira aja. manfaat. Apa saja yang muncul kalau menulis manfaat? Nun Arab. fa Nun, fa, sama ain. nun fa ain. Nun fa ain. Ya, dari nun. Yang akan muncul pertama tentu mim. Man. Nah, Mim pertama. faat. Oh, tulisannya masuk jadi bahasa Indonesia. Itu tulisannya. Itu ya, Ibu Bapak sekalian. Li asya nafi. Baik. Jadi ini maknanya sama itu, manfaat sama dengan nafi'in, sama dengan naf'an, sama dengan nafi, sama dengan nafi'ah, sama juga nanti nafi'atun, sama juga nafi'atin, sama juga dengan nafi'atan. Ya, nanti dibiasakan aja ini budaya dalam memahami bahasa Arab. Bunyi akhir itu boleh beda. Selama ada 3 huruf pokok yang ada, dugalah itu makna dasarnya sama. Gitu. Ya, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Kita lanjutkan tanmiyatul mufradat kita dengan kata ba'd. Ba'du sama aja dengan ba'da. Ya, sama juga nanti misalnya ba'di. Ba'du, ba'da, ba'di. Itu sama. Ba'da sama dengan ba'du. Ba'da populer di Indonesia itu ba'diyah. Yang populer di Indonesia itu ada ba'diyah. Ba'da di sini lawannya qobla. Berarti kalau ba'diyah lawannya Qobliyah. ya, itu dia. Berarti kalau ba'du sama lawannya adalah Qobla. Qoblu. Qobel. Kenapa? Karena qobla itu lawannya ba'da. Kalau ba'du lawannya qoblu. Qoblu. Ba'di lawannya qoblu. Ya, biar berimbang. Tapi artinya sama, ya, artinya sama.
Yang di sini yang seitu ya, karena perbedaan bunyi di akhir tidak mengubah arti. Coba lihat jam berapa itu? Qabla zuhri. Sedangkan yang ini az-zuhr. Sedangkan gambar ini itu ba'da zuhri. Gampang dipahami, ada qabla zuhri, ada ba'da zuhri, dan ada az-zuhri. Ada az-zuhri. Coba kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Contoh penggunaannya di dalam kalimat. Coba baca. Sholli sunnatan lillahi ta'ala. Apa ada kata atau ungkapan yang terlupa maknanya di situ? Baik, kalau tidak ada, siapa berikutnya, Bu Siti? Ya, karena Bu Sitinya tidak terdengar. Bu Aziza, siapa berikutnya, Bu Aziza? Bu Aziza juga tidak terdengar. Ya, siapa berikutnya, Bu Febi? Bu Fatimah. Ya, silakan Bu Fatimah. Sholli sunatan ba'dal maghribi lillahi ta'ala. Saya Ya, sholat bagus. sunnah sesudah maghrib karena Allah yang maha tinggi. Iya, Ta'ala itu Pak. Halo. Baik, Halo. itu dia untuk usolli sunatan ba'dal maghribi lillahi ta'ala. Kita lanjutkan berikutnya. Pak Guru nggak kedengeran ya? Halo. Saya dengar Bu Siti. Coba kita baca contohnya. Oh, Pak Guru tidak ya udah nggak bisa Coba dibaca. Sunatan qabla sunatan qabla subhi lillahi ta'ala. Ya, bagus. Apa ada yang mau ditanyakan di situ? Oh, udah. Nggak kedengeran. Enggak ada. Ada? Enggak ada, Baik, Pak. kalau tidak ada, Bu Siti, siapa selanjutnya Bu Siti? Bu Siti masih mute. Bu Fatimah. Siapa berikutnya Bu Fatimah? Bu Muriani, Pak Guru. Ya, silakan. Bu Muriani, silakan. Bu Muriani. Iya. Sebentar. Silakan. Usolli sunatan qabla subhi lillahi ta'ala. Saya akan sholat sunat sebelum subuh karena Allah maha tinggi. Iya, bagus. Setelah kita memahami makna ungkapan min syai'in ba'du, kita lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat yang berikutnya. Silakan dibaca. Apa? Firli warzuqni wa'fa'ani. Ya. Ibu Bapak melihat di situ ada banyak bentuk berapa di situ? Bentuk 5. Bentuk 5. Yang mana saja yang bentuk 5 itu? Firli. Terus apa lagi? Urzukni. Ya, bagus. Apa lagi? Afu'ani. Iya, bagus. Dari mana kita duga itu bentuk 5? Ada alif di depan, Pak. Iya, bagus. Itu modal ya, itu modal. Nah, akan kita perkuat lagi dengan ilmunya ya. Akan kita perkuat lagi dengan ilmunya. Yang pertama tadi yang diduga bentuk 5 adalah igfir. Apa maknanya igfir?
Maaf. maaf. Ampuni. 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 Ampuni, ada yang mengingat Mohon maaf. ampun. Ya. Kalau urzuk apa maknanya? Rezeki ya. Berilah rezeki. Ya, Berilah bagus. rezeki. Itu tadi juga bentuk 5, cocok kalau dimaknai berilah rezeki. Berilah rezeki. Kalau ufu, ani, ufu apa maknanya? Berilah maaf. Maaf, Berilah, Pak. maafkan Kak. Jadi ada Berilah dua maaf. kata yang bermakna maaf di sini. Kelihatannya begitu. Bagi sebagian kita, igfir ufu juga maaf. Tapi kita juga bisa memilih jalan yang lain. Ya, kita milih jalan yang lain supaya ada bagian-bagiannya. Igfir itu ampun, ampunilah. Lalu ufu itu yang maaf. Maaf. Ya, nanti sehingga kita bisa lebih sudah lebih membaginya, pemahaman makna itu menjadi merata. Besok emang ada Bapak itu? Kita coba lihat ya bentuk satunya. Apa bentuk satunya? Gofaro. Ya, bentuk duanya. Ya gefiru. Ya, bentuk tiganya. Magfiro. Bentuk empatnya. Gofur. Gofar. Igfir. Bentuk limanya. Igfir. Igfir. Ya. Kalau di bentuk satu apa terlihat ciri umum? A. Bos. Di bentuk dua ada terlihat ciri yang umum kita gunakan? Dua. Ya, bagus. Kalau di magfirah ada penciri penguatnya kan? Ada marbuto. Ya, bagus. Tapi nanti jangan mengatakan bahwa sebagai satu-satunya tanda. Tetapi bagi kita itu bisa memuat. Karena apa? Kalau ada tak marbutoh itu diduga kuat bukan satu, bukan dua, bukan lima. Sebab tak marbutoh itu kemungkinannya muncul di 3 dan muncul di 4. Nah, di sini ada di 3. Untuk bentuk 4 yang pertama apa? Apa terlihat ciri umum? Tidak. Ya, tapi nanti akan ada masanya kita memahami bentuk sifat yang seperti ini. Untuk bentuk sifat yang kedua apa? Apa ada penciri umum di situ? Ya, ini juga terima sebagai bentuk 4. Ya, bentuk 4 walaupun tidak ada ciri umumnya. Ini nanti akan dibahas, ada khusus ya pelajaran yang berbicara tentang bentuk-bentuk 4. Tapi kalau artinya sama dalam bahasa Indonesia. Apa artinya gofur dan gofar? Ampun. Mohon ampun. Maha pengampun. Ya, kalau Allah maha. Bentuk dasar. Maha pengampun. Iya. Lain pengampun. Apa maknanya? Maaf tadi kan. Maafkan. Tadi udah. Ya. Oh, udah ya. Ampun. Maafnya nanti. Iya. Ampun nih Pak Gus. Maafnya nanti nunggu ufu ya untuk yang mengampuni. Yang mengampuni. Mengampuni ya. Mengampun. Yang mengampun. Yang pengampun. Baik. Dari kata ini coba bisa berkembang di bawahnya menjadi apa? Istighfaro. Ya. Apa yang baru datang di istighfaro? Alif cinta. Iya, ada alif. Ya, kita istilahkan sementara ini alif. Kemudian ada sin, ada ta. Masih ingat ada makna apa kalau ada alif cinta? Mencirikan makna apa alif cinta? Lupa. Ini seperti di kata istana. Seperti di kata istana. Masih ingat istana? Lupa. Bisa bermakna minta. Ya.
ada alif sinta bisa mengindikasikan makna minta. Minta yang terbaik kita sholat istikharah. Nah, yang punya nama juga ini minta apa waktu itu Bu Siti Istikana? Minta apa Bu? Minta terang Ya, benderang. minta hujan Oh iya. gitu ya. Minta tolong ya, istighosah. Oh, Bu. Nah, sekarang ini kita udah populer kan? Istighfaro, yastaghfiru, istighfar yang populer. Minta apa istighfar? Minta ampun. Minta ampun. Ampun. Bedanya hanya bahwa istighfar itu bentuk tiganya. Sedangkan istighfaro adalah minta minta ampun untuk bentuk satu. Berarti apa makna istighfaro? Telah minta ampun. Telah meminta ampun. Dari gofaro berkembang menjadi istighfaro. Ayo dibaca lengkap tasrifnya. Telah minta ampun. Ayo dibaca lengkap tasrifnya. Istighfaro. Yastaghfiru. Istighfar. Ya, baik. Perhatikan. Ini sama-sama bentuk 5. Berarti ighfir apa artinya? Maaf. Muryadi kembali lagi. Belum lebaran, Bu. Maafnya nanti. Belum lebaran. Nanti baru Ampunilah. Berarti ighfir apa maknanya? Ampunilah. Kalau istighfar Minta ampun. Minta ampun lah. Minta ampunlah. Ampunlah atau mintalah ampun. Atau mintalah ampun. Berikutnya dari sini kita punya astaghfiru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, apa ada makna? Ada ungkapan baru di situ yang terlupa? Ada alif, ada hamzah. Apa yang terlupa dari hamzah? Domir anak saya. Domir Apa anak. yang terlupa dari hamzah? Domir anak ya. Domir anak. Saya minta ampun. Saya Ada yang terlupa dari hamzah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik, kalau tidak ada, siapa berikutnya? Bu Siti. Pak Nurmansyah. Silakan, Pak Nurmansyah. Dibuka mic-nya dulu. Mic-nya Pak Nurmansyah. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bagaimana? Aku minta minta ampun pada Allah yang Maha Agung. Iya, bagus. Oke, kita lanjutkan berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Itu dia. Izin, Pak. Ya, gimana? Itu yang astagfirullahalazim itu hamzahnya di muka, ciri bentuk bukanya yang ini Pak bermuka 2. Ya, dia menanda muka. Karena kalau yang yayatna itu kan itu yang di sebelah kiri Pak. Ya, boleh, boleh. Oh, itu tadi bicara, betul Bu. Ya, bicara tadi soal yayatna itu cerita bahwa ini ada keterlibatan dari yang murid, itu maksud saya ya. Keterlibatan dari murid untuk mengungkapkan sendiri, tidak serta-merta sekali Atina ya, apa tadi? Sekali Anita sepanjang ya, Pak, hayat betul. Mohon maaf, Pak. Anita. Tapi ilmunya ada di depan ya, posisinya bermuka 2. Iya, Pak. Iya. Begitu Bu Sisi. Sama-sama. Ya, ini kata berikutnya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia. Kita baca tasrifnya, Ibu Bapak sekalian.
Razaqo yarzuqu Dibentuk satu terlihat ciri umum atau tidak? Lihat. Bentuk dua bagaimana? Terlihat. Ya. Bentuk tiga terlihat? terlihat. Memang itu ciri sukun di tengah itu Ibu Bapak sekalian, itu banyak kita temukan kalau bentuk tiganya, 3 huruf seperti bentuk satunya. Ya. Kalau bentuk tiganya 3 huruf seperti bentuk satunya. Jadi ya, itu sering sekali sebagai penanda. Nah, rozak bentuk 4 tidak terlihat ciri umumnya. Ya. Yang urzuk kelihatan. Kita coba lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Kita baca sama-sama, silakan. Innallaha yarzuqu man yasha. Bagus. Ada yang terlupa maknanya di situ? Sudah ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, berikutnya siapa, Bu Siti? Chandra. Silakan, Pak Chandra. Ya. Innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Iya, bagus. Selanjutnya kita akan masuk ke mufradah yang terakhir. Nah, ini tadi udah lebaran nih, Bu Muryani. Udah saatnya untuk lebaran. Dari awal Bu Muryani mau maaf-maafan. Sekarang kita ke kata yang bermakna maaf. Silakan Ibu Bapak sekalian baca tasrifnya. Ada terlihat ciri umum di bentuk pertama? Ada. Di bentuk kedua? Ada titik Bentuk ketiga? Ada. Di bentuk 5? Ada alif. Ya, sehingga kalau dia bertepatan dengan ciri-ciri yang kita sudah kenali, mudah-mudahan itu memudahkan kita untuk mengenali. Kita coba lihat contohnya di dalam kalimat. Coba dibaca sama-sama. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ada yang terlupa maknanya dari ungkapan tersebut? Anna apa? Ada yang belum terpahami? Ana. Ya, bagus. Coba bandingkan dengan ini. Oh ya, coba baca yang atas. Baca yang bawah. Ya. Apa makna yang atas? Saya apa ya? Wa'fu anni. Apa makna yang di atas? Ampuni aku. Saya. Dari mana? Saya. Wa'fu anna dan nah jadi karena mana juga saya? Dari ya kali Pak Guru. Dari ya. Apakah di bawah muncul lagi ya-nya? Tidak. Yang muncul apa di situ? Alif. Apa makna yang kita pelajari? Kami. Ada lagi yang lain? Bedanya itu. Berarti ampunilah kami. Kalau sudah tidak ada, siapa berikutnya, Bu Siti? Ada Adang. Silakan. Saya udah. Oh iya, Udah ya? oke. Udah. Yang belum? Yang belum. Rimurni. Nurmasari. Silakan, Bu Nurmasari. Itu juga belum. Positif. Ya.
Siapa nih sekarang giliran? Bu Nurmasari, silakan. Oh, Nurmasari. Ampuni, maafkan aku, maafkan aku, Maafkan kami. dan maafkan aku dan maafkan aku dan ampuni kami dan rahmatilah kami. Iya, bagus. Itu dia yang kita pelajari untuk Tanmiyatul Mufradat hari ini. Tadi ada perubahan ya, bahwa itu yang tadi diduga bermakna aku berkembang menjadi kami. Dari mana ada anna. Jadi kalau berdoa untuk diri sendiri, wa'fu anni, waghfirli, warhamni. Tapi kalau kita berdoa untuk rame-rame, ungkapannya bisa wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Apa ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini? Ustaz mau tanya, Ustaz. Pak Guru, nanya. Ya, silahkan. Kalau kita jadi imam, kan baca imam untuk rame-rame atau untuk dirinya sendiri? Baik, Ibu Bapak sekalian, setelah berakhir diskusi kita terkait dengan beberapa aspek bahasa yang perlu pendalaman dari pelajaran ini, maka berakhir sudah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu Bapak sekalian, terutama bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalagi yang kita cari dalam hidup ini kecuali ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mari kita syukuri kebersamaan kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak sekalian, mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.